Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kembali kita berjumpa membahas tanda-tanda kiamat. Kita masih sedang membahas tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Salah satu di antara tanda hari kiamat adalah berlimpahnya harta dan tidak dibutuhkannya sedekah. Orang bagi-bagi sedekah bingung, tak ada yang mau menerimanya. Dan ini termasuk salah satu di antara tanda kiamat yang pernah terjadi, terputus. Sekarang tanda itu hilang. Karena harta masih susah dan sedekah masih diburu, dicari. Kalau kita ada uang 1 juta disedekahkan di jalan, 5 menit habis, ya enggak? Tapi nanti di akhir zaman melimpahnya harta sehingga orang bingung menyalurkan sedekah, itu akan terjadi lagi. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yakthura fikumul mal fayufidu hatta yuhimma rabbal mal may yaqbalu minhu sadaqah wa yud'a ilaihi ar-rajul fayaqul la arubu li fihi. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga harta di tengah-tengah kalian banyak sampai melimpah. Sehingga pemilik harta sangat mengharapkan ada orang yang mau menerima sedekahnya. Dipanggil orang-orang untuk menerima sedekah. Apa jawabannya? Aku tidak berhasrat terhadap harta ini. Tidak mau. Salah satu penyebabnya, kata Imam Ibnu Hajar, karena orang itu pun sama banyak dan sama ingin menyalurkan sedekah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Musa, kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Berkata Nabi SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bisadaqah min adh-dhahab thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Pasti akan datang satu zaman kepada manusia. Kepastiannya itu ditekankan 2 kali. Adanya huruf la dan nun. Tadinya ya'ti. Masuk huruf la ya'ti. La-nya dibaca pendek. Masuk huruf nun di akhirnya la ya'tiyanna.
Lam disebut lam taukid. Nun juga disebut lam nun taukid tsaqilah. Pasti akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu orang berkeliling dengan membawa sedekah berupa emas, ditawar-tawarkan. Siapa yang mau sedekah? Dia tak menemukan satu orang pun yang mau mengambilnya. Orang banyak, tapi semuanya menolak. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Sanadnya sahih. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan anugerah kepada umat ini sehingga menguasai lebih dari separuh dunia. Kekuasaan umatnya meliputi timur dan barat. Lalu kesejahteraan melimpah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Thauban. Ini sahabat ketiga yang meriwayatkan. Sahabat pertama tadi Abu Hurairah, kedua Abu Musa, ketiga Thauban. Kata Thauban, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha zawa liyal arda, fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Wa inna ummati sayablughu mulkahu ma zuyali minha wa u'titul kanzain al-ahmar wal abyad." Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan bumi ini untukku. Didekatkan. Lalu aku melihat bagian timur dan bagian barat dari bumi ini. Melihat maknanya menguasai. Dan umatku akan kerajaannya, kekuasaannya akan mencapai apa yang telah Allah kumpulkan untukku. Lalu aku diberikan 2 perbendaharaan harta, yang merah dan yang putih. Ahmar, abyad. Yang merah maksudnya emas. Yang putih maksudnya perak. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Fitan bab Asyratus Sa'ah. Dan masih dalam Sahih Muslim Nabi SAW menyatakan, "Wa inni qad u'titu mafatihu khazainil ard au mafatihul ard." Aku akan diberikan kunci-kunci perbendaharaan harta di muka bumi. Jadi itu pasti akan terjadi. Hadis keempat dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Bainama ana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu rajulun fashaka ilaihi al-faqah. Thumma atahu akhar fashaka ilaihi qat as-sabil. Faqala ya Adi, hal ra'aita al-hirah?" Qultu lam aroha. Laqad umbi'tu anha. Qal fa in talat bika hayatun latarayanna al-dha'inah tartahilu min al-hirah hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu ahadan illallah. Qultu fima baini wa baina nafsi fa aina du'aru tiyyi alladhina qad sa'arul bilad wa la in talat bika hayatun latuftahanna kunuzu Kisra. Qultu Kisra bin Hurmuz. Qala Kisra bin Hurmuz. Walain talat bika hayatun latarayanna ar-rajul yukhriju mil'a kafihi min dhahabin aw fiddah yatlubu man yaqbaluhu minhu fala yajidu ahadan yaqbaluhu minhu. Kata Adi bin Hatim,
Aku berada di samping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia curhat tentang kesulitan ekonomi, tentang kemiskinan. Lalu datang lagi lelaki lain. Dia juga curhat tentang banyaknya begal, perampok di jalan. Maka berkata Rasul SAW kepada Adi, "Hei Adi, engkau pernah melihat Hirah?" Hirah satu kota di Syam. Jauh. Kalau sekarang itu mungkin di luar negeri, di negeri Yordan sana. Kalau mau ke Madinah ya harus pakai pesawat. Kalau zaman sekarang. Zaman baheula pakai onta atau kuda berbulan-bulan. Jauh. Adi, engkau pernah melihat Hirah? Aku menjawab, belum pernah ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, aku telah diberi informasi tentangnya. Kalau kamu umurmu panjang, pasti kamu akan melihat ada seorang wanita berjalan dari Hirah ke Mekah, lalu dia tawaf di Ka'bah. Tak ada yang dia takuti kecuali Allah. Kalau zaman itu, zaman Nabi SAW, di jalan banyak begal. Itu yang ditakuti. Juga banyak binatang-binatang buas di padang pasir. Singa padang pasir. Ada ular di padang pasir. Ular berbisa. Orang banyak takut kalau safar. Ada binatang buas, ada ular, ada begal. Kata Nabi SAW, kalau umurmu panjang, kamu akan melihat seorang wanita sendirian dari Hirah pergi ke Mekah untuk tawaf di Ka'bah. Tak ada yang dia takuti selain Allah. Lalu kata Adi, aku ngagerentes dina hati. Ngagerentes di apa? Menggerentas dalam hati. Berbicara dalam hati. Di mana para begal tinggi yang suka mengadakan kerusakan di banyak negeri. Saat itu ada suku bangsa Toyi namanya. Pekerjaannya membegal, menyebar ke banyak tempat. Apalagi saat itu orang jarang, area luas, orang banyak lewat. Cuma sendiri atau beberapa orang dicegat sama begal. Dirampas harta perbekalan. Itu beritanya nyebar. Kata Adi, di mana tuh para begal yang suka mengadakan perampokan di banyak negeri? Tapi itu Adi hanya di dalam hati. Ini wanita sendirian dari Hirah ke Mekah, tak ada yang ditakuti. Aman. Lalu kata Nabi SAW berkata lagi, kalau umurmu panjang, akan ditaklukkan perbendaharaan Kisra. Aku bertanya Kisra bin Hurmuz, apakah maksudnya Kisra bin Hurmuz? Iya, itu penguasa Romawi saat itu, Kaisar. Kaya sebagai raja, sebagai kaisar, pasti banyak perbendaharaan hartanya, emas, perak, dan perhiasan lain. Jadi nanti Romawi akan ditaklukkan. Ini yang kedua. Ketiga, kalau umurmu panjang, engkau akan melihat seorang laki-laki membawa segenggam dua kepalan tangan dari emas atau perak. Dia mencari orang yang mau menerima itu sebagai sedekah, tapi tak ada seorang pun yang mau menerimanya. Orang banyak, tapi nggak mau menerima itu sebagai sedekah. Tiga, yang oleh Nabi SAW diberitakan kepada Adi bin Hatim. Pertama, nanti dari Hirah ke Mekah aman. Wanita sendirian tawaf
tak ada yang ditakuti. Yang kedua akan ditaklukkan Romawi beserta rajanya. Dan yang ketiga nanti akan ada orang membawa emas sekepalan begini, kemudian ditawarkan sebagai sedekah, tak ada yang mau menerimanya. Berkata Adi, setelah sekian puluh tahun dari kejadian itu, Nabi SAW wafat. Adi bin Hatim masih berusia panjang. Kata Adi, "Fara'aitu dha'inah tartahilu minal hirah hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu illallah." Aku benar-benar melihat ada wanita mengadakan perjalanan dari Hirah sampai ke Mekah, dia tawaf di Ka'bah, tak ada yang dia takuti selain Allah. Aman. Kenapa? Karena dari Syam sampai ke negeri Mekah semua sudah dikuasai oleh kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aman, nggak ada lagi perampok. Tidak ada lagi begal yang harus ditakuti, aman tuh. Dan itu teralami oleh Adi bin Hatim. Kedua kata Adi, "Wa kuntu fi man iftataha kunuza Kisra bin Hurmuz." Dan aku orang yang mengalami ikut menaklukkan perbendaharaan Kisra bin Hurmuz. Dia ikut menaklukkan Romawi. Kemudian perbendaharaannya diambil, dirampas sebagai rampasan perang. Dua, mengalami itu. Kemudian yang ketiga, Adi belum mengalami. Lalu dia menyampaikan ke murid-muridnya, la in talat bikum hayatun la tarawna maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim anna ar-rajul yukhriju mil akaffihi. Kalau umur kalian panjang, kalian akan melihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW Abul Qasim, yaitu orang keluar dengan membawa segenggam emas untuk disedekahkan, tak ada seorang pun yang menerimanya. Ternyata berita nubuwah dari Nabi SAW tentang tiga hal ini, dua diantaranya teralami oleh Adi bin Hatim. Tinggal satu belum teralami. Kapan itu terjadi? Pernah terjadi. Tapi tidak teralami oleh Adi bin Hatim. Teralaminya di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Sebagaimana hadisnya atau keterangan tentang hal itu akan kita bahas. Berkata muallif, faqad tahaqqaqa katsiru mimman akhbarana bihi as-sadiq sallallahu alaihi wasallam fa kathura al-mal fi ahdi as-sahabah radhiyallahu anhu bisababi ma waqa'a min al-futuh waqtasamu amwal al-faras war-rum thumma fadha al-mal fi ahdi Umar bin Abdul Aziz fa kana ar-rajul ya'ridu al-mal lis-sadaqah fala yajidu ma yaqbaluhu. Telah terbukti kebanyakan dari apa yang disampaikan oleh Rasul SAW kepada kita. Harta melimpah di zaman para sahabat. Itu disebabkan karena kaum muslimin banyak melakukan penaklukan negara-negara lain. Dibagi harta rampasan dari penguasa Parsi dan juga Romawi. Kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, harta melimpah, kesejahteraan merata, sampai orang membawa-bawa harta emas untuk disedekahkan, tak ada seorang pun yang mau menerimanya. Kalau zaman sekarang ada orang kaya, uangnya miliaran. Ditawarkan, nih mau nggak emas segenggam? Diterima nggak kira-kira? Diterima, walaupun sudah banyak uang. Kenapa? Rakus. Karena
tamak karena serakah, sudah punya banyak miliaran uang, ada yang ngasih 10 juta, 100 juta, pasti diterima tuh. Mereka nggak ingat hisab, nggak peduli hisab, nggak takut hisab, nggak takut hartanya menjadi beban. Kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, orang-orangnya mukmin soleh, dipilihnya, diangkatnya, dianugerahinya mereka dengan pemimpin soleh sekali Umar bin Abdul Aziz, hadiah atas kesolehan rakyatnya. Rakyat soleh oleh Allah dianugerahi pemimpin yang soleh. Kalau suatu negeri diberi pemimpin yang busuk, yang buruk, itu azab karena apa? Karena kedurhakaan rakyatnya. Jadi jangan heran kalau sebuah negeri rakyat menderita karena penguasanya jahat. Penguasanya zalim, penguasanya hanya memikirkan kekuasaan dirinya, keluarganya, golongannya, dan harta yang dia kumpulkan melalui kekuasaannya. Gak peduli rakyat menjerit, menderita. Ada negeri yang kayak begitu? Ada pasti. Tapi jangan sebut. Nanti ada yang tersinggung. Di zaman Umar bin Abdul Aziz rakyatnya soleh. Allah anugerahkan pemimpin yang soleh. Sampai rakyatnya semua sejahtera, pada kaya. Orang mengambil genggaman emas untuk dibagi disedekahkan, tak ada yang menerimanya. Itu pernah terjadi. Tapi kemudian tanda tersebut hilang. Kenapa? Karena begitu kekuasaan melebar, harta melimpah, sedikit demi sedikit orang mulai tergoda dengan kesenangan dunia. Mulai lalai terhadap kewajiban. Mulai lebih kecenderungan kepada dunianya lebih besar. Apa yang terjadi? Yang terjadi muncul lagi keserakahan. Muncul lagi ketamakan. Sehingga dicabutlah barokah dari kehidupan mereka. Akhirnya hilanglah ciri yang seperti ini. Orang kembali berebut harta. Orang tidak lagi mau bersedekah, berinfak. Orang ketika ditawari infak berlomba-lomba untuk memperolehnya. Maka tanda tersebut sampai sekarang hilang. Sekarang kalau ada orang menawarkan sedekah, ada yang mau menerimanya? Berebut, ya enggak? Hilang sudah. Tapi wasayakthuru al-malu fi akhir zaman hatta ya'ridu ar-rajulu malahu fayaqul alladhi ya'riduhu alayhi la arubu li fihi. Tapi nanti di akhir zaman ini akan muncul lagi. Harta melimpah. Sampai ada orang yang menawarkan hartanya, orang-orang menolak, mengatakan saya tidak memiliki minat terhadap hartanya. Kapan itu terjadi? Apakah di zaman kita sekarang? Enggak ya, sekarang kita masih berebut. Ini akan terjadi wallahu a'lam dalam masa Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika beliau turun lagi. Berupa melimpahnya harta dan bumi mengeluarkan seluruh atau perbendaharaan hartanya berupa emas dan perak. Dan ini pernah dinubuatkan oleh Nabi SAW, pernah beliau nyatakan berita gaib tentang masa datang, akhir zaman. Dalam hadis yang diterima
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, taqi'ul ardu afladha kabidiha amthal al-ustuwanah min adh-dhahabi wal fiddah. Qala fayaji'ul qatil fayaqul fi hadha qataltu wa yaji'ul qatil fayaqul fi hadha qata'tu rahimi wa yaji'us sariq fayaqul fi hadha quti'at yaday thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bumi akan memuntahkan seluruh perbendaharaan hartanya sebesar batangan-batangan emas dan perak. Lalu nanti akan datang seorang pembunuh, lalu dia berkata, demi harta inilah aku membunuh, berebut. Datang lagi orang yang memutuskan silaturahmi, demi untuk harta inilah aku putuskan silaturahmi. Bertengkar dengan saudara, dengan adik, dengan kakak, dengan paman, keponakan, pokoknya kerabatnya, berebut harta, putus silaturahmi. Datang lagi pencuri, demi harta ini tanganku dipotong. Jadi begitu awal muncul, orang-orang berebut. Tak berapa lama kemudian mereka meninggalkan semua harta itu dan tidak mengambilnya walaupun sedikit. Jadi waktu yang diceritakan dalam hadis ini pasti akan terjadi di akhir zaman nanti. Yang jelas bukan di zaman kita sekarang. Karena di zaman kita sekarang belum melimpah harta itu. Lalu kapan itu terjadi? Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, yuhtamalu ayyakuna istighna'un nas anil mal wa tarkihim lahu waqta khurujin nar wansyghalun nas bi amril hasr fala yaltafitu ahadun hina idin ilal mal bal yaqsudu ayyatakhaffafa mastata'a. Kata Imam Ibnu Hajar, kemungkinan orang-orang meninggalkan harta tersebut itu terjadi ketika keluarnya api yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Nanti salah satu di antara tanda kiamat. Nah ini tanda besar. Ada 10. Salah satunya nanti akan muncul api dari negeri Syam. Apinya besar. Terus menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Orang-orang lari. Larinya semua ke satu arah. Menghindari api. Dan itu terjadi di semua tempat di muka bumi. Nanti itu akan kita ceritakan pas poin tersebut. Poin salah satu tanda kiamat munculnya api. Nah saat itu orang meninggalkan hartanya. Karena harus lari menghindari api, mereka ingin seringan seenteng mungkin membawa perbekalan. Harta-hartanya ditinggalkan. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang meninggalkan harta emas-emas batangan, perak batangan. Terjadi ketika munculnya api tersebut. Berkata muallif, wa ma dzakara Ibnu Hajar min istighna'in nas 'anil mal istighalihim bi amril hasr la yunafi ayyakuna li istighna'ihim sababun akhar. Apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa mereka meninggalkan harta karena menghindari api tidak berarti tidak ada penyebab lain. Ada mungkin penyebab lain atau alternatif lain. Waktu terjadinya peristiwa orang meninggalkan harta wahwa kasratul mal, yaitu ketika harta melimpah.
Wa yahsulu hadza fi zamanil Mahdi wa Isa. Dan ini terjadi pada waktu kekuasaan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Wa bidzalik yakunul istighna yaqau zamanain. Karena itulah maka mungkin saja ini terjadi di dua zaman, berarti dua kali. Kali pertama di zaman Nabi Isa dan Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi dengan Nabi Isa berjumpa nanti. 3 dari tanda-tanda besar kiamat terjadi di satu waktu. Yaitu keluarnya Imam Mahdi. Terus munculnya Dajjal. Laknatullahi alaih. Dan turunnya Nabi Isa. Karena misi Nabi Isa salah satunya untuk membunuh Dajjal. 3 ini sezaman. Imam Mahdi, Dajjal sama Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Setelah Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa, seluruh muka bumi dikuasai oleh kaum muslimin. Tak ada orang kafir yang tersisa. Tak ada lagi jizyah yang diterima. Jizyah itu upeti yang disetorkan oleh orang kafir kepada pemerintah kaum muslimin sebagai biaya perlindungan mereka. Kenapa tidak ada jizyah? Karena salah satu di antara mukjizat Nabi Isa nanti di akhir zaman adalah siapapun orang kafir di zaman itu kemudian menghirup aroma badan yang keluar dari Nabi Isa, orang kafir itu mati. Ya, badan Nabi Isa mengeluarkan aroma tersebut, tercium oleh orang kafir, mati orang kafir itu. Sejarak apa terciumnya aroma badan Nabi Isa oleh orang kafir? Sejarak sejauh atau semaksimal kemampuan pandangan Nabi Isa. Asal kelihatan oleh Nabi Isa dari jauh, mati itu orang. Kalau dia kafir. Adapun orang muslim, tidak. Karena itu di zaman Nabi Isa nggak ada lagi orang kafir. Begitu Nabi Isa turun, nanti orang-orang kafir ahlul kitab beriman semua. Yang tidak beriman, mati. Makanya tidak heran kalau tidak ada lagi jizyah. Karena di jizyah itu menunjukkan masih adanya orang kafir dalam kehidupan pemerintahan kaum muslimin. Mereka bayar upeti biaya perlindungan. Berat dong? Enggak, karena disesuaikan dengan kemampuan mereka, tidak memberatkan. Sama dengan keharusan orang muslim harus bayar zakat, ya sama. Terus mereka memperoleh hak yang sama, itu jizyah upeti. Di zaman Nabi Isa tak ada lagi upeti karena tak ada lagi orang kafir. Karena begitu orang kafir masih ada, mati. Begitu mencium aroma Nabi Isa. Jangankan orang biasa, Dajjal saja yang disebut sakti mandraguna. Kesaktian Dajjal itu melebihi mukjizat para nabi. Dajjal itu bisa merintahkan langit untuk menurunkan hujan atau menahan curah hujan. Bisa merintahkan bumi untuk menahan tumbuh-tumbuhan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bisa menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Para nabi aja kan gak begitu ya. Dan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal. Nah, begitu Nabi Isa turun dan Dajjal melihat Nabi Isa, maka tubuhnya meleleh ibarat garam yang terkena air, meleleh. Yang apabila dibiarkan begitu akan binasa dia. Tapi Allah tidak mau membiarkan Dajjal binasa dengan cara itu. Dikejar oleh Nabi Isa sampai di satu tempat namanya Babulud di Palestina. Barulah ditombak dengan tombak pendek oleh Nabi Isa, berdarah, mati Dajjal.
Nah nanti itu lebih detail akan diceritakan ketika membahas masalah Dajjal dan Nabi Isa. Setelah Dajjal terbunuh, semua manusia beriman dikuasai oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa. Nabi Isa menerapkan hukum Quran dan Sunnah, barulah keberkahan hidup merata. Saat itulah semua orang kaya, sejahtera. Saat itulah harta tidak lagi diperebutkan, bahkan orang-orang keluar untuk menyalurkan infak atau sedekah, tak ada seorang pun yang mau menerimanya. Karena apa? Karena melimpahnya harta di zaman mereka. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa suatu saat bumi itu akan mengeluarkan harta simpanannya berupa batangan-batangan emas dan perak. Lalu diperebutkan oleh pembunuh, oleh orang yang memutuskan silaturahmi, oleh pencuri, tapi setelah itu ditinggalkan begitu saja. Dan ini terjadi 2 kali. Pertama ketika munculnya api dari negeri Syam yang menggiring orang-orang ke tempat mereka berkumpul, mereka tinggalkan harta-harta berupa batangan emas perak. Dan berat, takut keburu kesusul sama api lalu terbakar. Mereka membawa yang enteng-enteng, yang ringan-ringan. Kemudian terjadi lagi yang kedua, yaitu apa? Melimpahnya harta di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa. Sehingga orang-orang meninggalkan hartanya, nggak butuh untuk apa lagi, sudah cukup. Coba bayangkan kalau umpama ini ada di satu negeri, tapi bukan di negeri kita mah jauh. Itu di negeri Timur Tengah. Satu keluarga 5 orang punya 5 mobil tuh. Dan sedikit lecet apa kesenggol kemudian penyot, bukan diperbaiki, udah dibuang di pinggir jalan, beli lagi yang baru harga miliaran tuh. Kayak gitu tuh, ada negeri seperti itu ya. Saya pernah ke sana. Betul, bangkai-bangkai mobil itu disimpan di suatu tempat. Wah, kalau di kita mah itu mewah-mewah. Masih baru-baru, hanya baret sedikit, penyok sedikit, sudah dibiarkan seperti itu. Nah, itu ada. Dan uang tunjangan setiap bulan melimpah. Pengangguran juga ditunjang, apalagi yang bekerja gajinya gede. Sebulan itu mungkin puluhan atau ratusan juta, sedangkan makan paling 5 juta sebulan cukup untuk diri sendiri. Sisanya masih melimpah untuk apa coba? Uang itu menjadi tak berharga, tak berguna. Karena semua kebutuhan sudah tersedia melebihi dari yang dibutuhkan. Jangan ngayali ini terjadi di negeri kita sekarang. Ada di negeri lain ya. Seperti itu. Nah inilah salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Ini masih tanda kecil, yaitu melimpahnya harta. Pernah terjadi baheula di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, dan nanti akan terjadi lagi 2 kali lagi. Di saat harta itu ditinggalkan, tak dibutuhkan. Yang pertama ketika api muncul dari negeri Syam dan menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul, mereka meninggalkan harta-hartanya untuk menyelamatkan diri. Dan yang kedua terjadi di zaman Nabi Isa dan Imam Mahdi. Di saat itu semua harta melimpah. Tak ada lagi orang kafir yang hidup di zaman tersebut ya. Inilah satu tanda kecil dari hari kiamat, melimpahnya harta. Setelah harta melimpah,
muncul tanda kiamat yang lain. Yang mengerikan, kalau ini kan menyenangkan. Dan melimpahnya harta, balasan Allah atas ketakwaan, kesolehan orang saat itu. Di zaman Nabi Isa, orang-orang soleh semua. Taat, tunduk, patuh. Di zaman Umar bin Abdul Aziz begitu juga. Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Harta itu melimpah karena ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu kasih solusi jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Dan Allah akan limpahkan harta yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak disangka-sangka. Semua urusannya Allah permudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya itu mudah. Urusan semua mudah. Ketika ada masalah dikasih solusi, rizkinya dilimpahkan tanpa disangka-sangka. Baik momennya, sebabnya, jumlahnya, gak nyangka. Itu orang bertakwa. Satu orang bertakwa akan seperti itu. Bayangkan kalau semuanya yang bertakwa. Kesejahteraan merata. Termasuk di zaman siapa? Di zaman Nabi Isa di akhir zaman nanti yang akan turun. Allah menyatakan dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum yadrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian kepada Allah. Minta ampun kalian kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian meminta ampunan, istighfar, Allah akan turunkan hujan rahmat. Allah akan limpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak yang banyak. Allah akan buatkan bagi kalian sungai-sungai dan taman-taman yang indah untuk kehidupan kalian. Ini efek dari istighfar. Istighfar salah satu wujud ketakwaan seorang hamba. Lihat, istighfar, ketakwaan mengundang turunnya rahmat, harta, anak-anak, dan lingkungan hidup yang menyenangkan. Sungai-sungai mengalir, kemudian taman-taman terbentuk menjadi sejuk, menjadi indah, menjadi wangi, menjadi menyenangkan, dan seterusnya. Ini balasan Allah di dunia kepada orang yang banyak istighfar sebagai salah satu wujud ketakwaan. Jadi ternyata kesejahteraan hidup itu lahir karena ketakwaan, karena iman. Orang hidup untuk ibadah, maka ketika orang sungguh-sungguh ibadah, Allah fasilitasi dengan rizki. Rizki dicari untuk menopang ibadah, bukan melalaikan ibadah. Sekarang orang terbalik, demi mencari rizki ibadah diabaikan. Ada yang begitu? Banyak. Demi mengejar rizki, sholat dilalaikan. Demi mengejar rizki, larangan dilanggar. Perintah diabaikan. Terbalik. Rizki Allah berikan sekadar menopang kualitas dan kuantitas ibadah. Ya. Inilah penjelasan tentang salah satu tanda kiamat, yaitu melimpahnya harta. Jadi setelah harta melimpah muncul banyak fitnah. Apa fitnah-fitnah yang muncul sebagai tanda-tanda kiamat? Ini beragam. Baik fitnah dari segi harta, fitnah secara sosial, fitnah secara politis, dan fitnah dari aspek ekonomi. Tidak sekedar harta, tapi muamalah di dalam mengelola harta, tentang jual beli,
tentang pinjam meminjam atau utang piutang. Muncul beragam fitnah dalam bentuk apa? Dalam bentuk semua konsep ekonomi yang banyak melahirkan syubhat tentang status kehalalannya dan menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Nah, kalau fitnah seperti ini mah sudah banyak muncul dalam kehidupan di zaman kita sekarang. Apa saja itu? Coba aja lihat ya poin-poin. Salah satu di antara tanda kiamat adalah zuhurul fitan. Munculnya banyak fitnah dengan beragam jenis fitnah. Apa sajakah fitnah tersebut? Pertama, kita bahas bulan depan saja. Sekarang sudah mau habis waktunya, nggak cukup. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluar dari tema yang menyambung dengan yang kemarin di Al-Muhajirin. Saya melihat bahwa banyak dalil bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Dan akan terus mengginjilkan kita. Nah, yang saya khawatirkan itu ketika nanti pertarungan terakhir antara setan dengan kita di saat sakaratul maut. Mohon kiat-kiatnya untuk supaya kita jangan kalah di pertarungan itu dengan setan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertarungan terakhir antara kita dengan setan adalah saat sakaratul maut. Itu belum terakhir. Ada lagi pertengkaran di akhirat. Dengan setan kita berantem lagi. Na'udzubillah, bukan kita, mudah-mudahan. Tapi para ahli neraka nanti berantem dengan setan, menyalahkan setan. La'natullahi alaih. Tapi salah satu di antara usaha setan dalam menggoda manusia saat manusia mau mati, sakaratul maut. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yahduru ala ahadikum min kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi." Syaitan itu selalu mendatangi kalian dalam setiap keadaan. Termasuk ketika sholat, ya, digoda agar tidak ikhlas, tidak khusyuk dan seterusnya. Termasuk ketika ngaji begini, iya. Digoda agar tidak ikhlas niatnya, digoda agar tunduh ngantuk, digoda agar ngobrol, digoda agar main game. Ada gitu orang yang main game ketika ngaji? Ada tuh. Yang sudah pernah ketahuan akhwat. Bukan di sini tapi di tempat lain. Kalau di sini saya pikir tidak jauh beda. Ada yang main game, ada yang setting dari awal sampai akhir, digoda oleh setan. Sampai setan pun mendatangi orang itu ketika mau makan. Makanya apabila, supaya apa? Makannya tidak jadi ibadah. Supaya jadi dosa, tidak basmalah. Pakai tangan kiri, niatnya jelek gitu ya. Ngerongkong makanan terjauh padahal yang terdekat ada dengan jenis makanan yang sama, itu hal-hal yang terlarang. Pakai tangan kiri dan seterusnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau setan datang ketika makan dan ketika setiap keadaan, apalagi ketika orang mau mati, itu kesempatan platinum bagi setan. Karena kalau tergoda di akhir hayat lalu mati, itu su'ul khatimah. Kalau sekarang lagi sehat, digoda, tergoda, terjerumus dalam dosa dan maksiat, bisa tobat. Bisa memperbaiki diri. Tapi kalau di akhir hayat, pas tergoda, geletuk maut. Terbawa mati itu. Ya. Makanya dimanfaatkan oleh setan supaya su'ul khatimah. Bentuk godaan setan banyak. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah
menjelaskan banyak kisah. Ulama-ulama besar seperti ulama di Cordoba, Qurtubi itu Cordoba. Di sana itu pas ada orang yang akan mati ditalkin la ilaha illallah. Qul la ilaha. Katakan olehmu la ilaha illallah. Orang itu menjawab la, tidak mau, tidak. Padahal dia ulama besar yang soleh. Lalu pingsan. Setelah pingsan ditanya, kenapa tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Dia bilang, nggak terdengar orang mentalkin. Tapi yang jelas datang setan, dua kanan kiri lalu berkata, mut Yahudiyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu sebagai Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama, ayo masuk Yahudi. Aku menjawab tidak mau. Yang lain menyatakan, matilah kamu sebagai Nasrani. Masuk Nasrani karena dia sebaik-baik agama. Aku tolak. Tidak. Ternyata dia mengatakan tidak itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak mau mengikuti ajakan setan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, tidak setiap orang mengalami ditawarinya masuk agama lain. Tapi mungkin diajak untuk memahami ajaran sesat di kalangan kaum muslimin. Suruh masuk Syiah, suruh masuk ingkarus sunnah, suruh masuk dan seterusnya. Sehingga kalau mengikuti, menuruti ajakan setan lalu mati, maka su'ul khatimah. Ya. Sekarang bagaimana caranya agar kita tidak terpengaruh setan di akhir hayat? Pertama, kaji terus ilmu. Pelajari tauhid dan akidah yang benar. Setelah kita memahami akidah yang benar, tauhid yang benar, ketika ada akidah tauhid yang menyimpang, kita tahu ini menyimpang. Lalu bisa kita tolak. Dengan tegas seperti ulama-ulama tadi, enggak mau, ini ngaco, ini sesat, enggak mau. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara hak dan batil. Makanya ilmu disebut al-furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang beriman, kalau kau bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih furqan. Furqan itu ilmu yang bisa membedakan hak dan batil. Pertama, pelajari terus akidah yang benar. Kedua, latih diri sekarang untuk selalu durhaka kepada setan laknatullahi alaih. Ada godaan setan yang menyenangkan, langsung kita tolak. Latihan. Sehingga terbiasa kita menolak ajakan setan, pas di akhir hayat ada ajakan setan, langsung bisa kita tolak. Ini yang kedua. Yang ketiga, lakukan amalan-amalan penyebab matinya kita dalam keadaan husnul khatimah dan hindari amalan-amalan penyebab su'ul khatimah. Apa saja? Pertama, ikhlaskan kita dalam beramal. Jangan untuk mengejar dunia, sanjungan, pujian, apresiasi, pengakuan orang terhadap kiprah dan amal kita. Jangan. Kedua, selalulah berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Dua ini, ikhlas dan mutaba'ah, menjaga orang dari su'ul khatimah. Satu di antara tidak terpenuhi, umpama ibadah tidak ikhlas. Atau ikhlas tapi terjerumus ke dalam banyak bid'ah, itu berisiko mati su'ul khatimah. Sebuah hadis dalam Arba'in An-Nawawi ada, agak panjang. Tapi salah satu kalimatnya, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ada orang melakukan amalan-amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, sampai
Nggak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta. Selangkah lagi dia ke surga. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia berhenti dari amalan surga, belot melakukan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian masuk neraka. Su'ul khatimah. Oleh para ulama dianalisa kenapa ini penyebabnya. Di antara Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis ini, kata beliau orang ini berhenti ibadah, belot ahli maksiat, mati dalam keadaan demikian su'ul khatimah karena ibadahnya selama ini ditolak, tidak diterima. Karena ditolak, tidak diterima, Allah cabut hidayah ibadah. Kenapa ditolak, tidak diterima? Karena tidak terpenuhinya salah satu di antara dua syarat diterimanya ibadah atau dua-duanya. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Kalau nggak ikhlas ditolak. Ikhlas tapi nggak mutaba'ah. Nambah-nambah, mengurangi apa merubah, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang mengamalkan satu amalan tapi nggak mencontoh kepadaku, ditolak. Nah, jadi tidak ikhlas dan tidak mutaba'ah termasuk salah satu penyebab orang mati su'ul khatimah. Nanti mudah setan menyesatkan dia di akhir hayat. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar kalau Imam Mahdi itu Nabi Isa, berarti itu keliru. Keliru, mungkin salah dengar, mungkin mendengarnya benar, tapi orangnya salah ngomong, salah menjelaskan. Ya nanti kita akan bahas perbedaan Imam Mahdi dengan Nabi Isa. Nanti ketika sholat, yang jadi imam itu Imam Mahdi. Nabi Isa sholat di belakang sebagai makmum. Ya. Lalu dari mana keyakinan bisa didapat tentang sosok Imam Mahdi tersebut? Dari hadis yang sahih. Hadisnya ada, mutawatir. Mana hadisnya? Sabar engke pada waktunya. Masih jauh. Ya, kita masih menjelaskan tanda-tanda kecil. Ada puluhan. Belum tanda besar. Mungkin 2 tahun deh baru terbahas. Ustaz, apa benar dendam itu dosanya mendekati dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah? Bagaimana menghadapi orang-orang yang benci sama saya tapi saya tidak tahu kesalahan? Ada 2 pertanyaan. Benarkah dendam itu dosanya mendekati syirik? Baru dengar tuh. Apa makna dendam? Makna dendam itu keinginan untuk membalas kesalahan orang lain. Gitu ya? Itu kan dendam teh meureun. Betul begitu? Orang lain bersalah, saya ingin balas. Boleh nggak membalas kesalahan orang? Boleh. Kata siapa? Allah menyatakan dalam Al-Quran, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدَوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Siapa orang yang berbuat jahat kepada kalian, balas dengan kejahatan yang selevel, sebanding dengan kejahatan mereka kepada kamu. Membalas keburukan orang dibolehkan. Itu yang pertama. Tapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah memaafkan. Allah menyatakan wala in sabartum fahuwa khairul lakum. Kalau kamu sabar tidak membalas itu lebih baik bagi kamu. Ini yang kedua. Ketiga yang lebih baik lagi membalas keburukan dengan kebaikan. Allah menyatakan idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim.
Balas kejahatan orang itu dengan kebaikan. Tiba-tiba antara orang yang antara kamu dengan dia tadinya ada permusuhan berubah menjadi kawan yang baik. Jadi dia jahat ke kita, oleh kita dibalas dengan kebaikan. Umpamanya dia menghina kita, membuli kita, si monyet, si kadal, si buaya, si jelek, macam-macam. Kita senyum, iya saya sejelek itu malah lebih jelek. Yuk kita makan bareng, saya traktir. Gitu. Dan malu atuh dia. Dijahatin malah membalas dengan traktiran. Pulangnya punya ongkos enggak? Ada saongkosen. Pakai apa? Pakai angkot. Pakai taksi aja. Nih saya kasih segepok. Langsung berubah menjadi sahabat atuhnya. Itu yang terbaik ya. Tapi wa ma yulaqqaha illa 'alal ladzina sabar wa la yulaqqaha illa dzul hadzin 'adzim. Tapi itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang sabar dan orang-orang yang memperoleh keberuntungan yang besar. Ya, sembarang orang bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi ketika orang jahat ke kita, ada 3 langkah yang diterangkan oleh syariat. Pertama, boleh membalas dengan kejahatan yang sama. Kedua, ini yang lebih baik, sabar tidak membalas. Biarkan saja. Ketiga, yang lebih baik apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Ya. Nah itu. Adapun yang terlarang adalah membalas keburukan dengan keburukan yang lebih besar. Itu yang terlarang, yang tidak boleh. Kata orang itu, dasar kamu monyet ke kita. Kita balas, apalagi kamu King Kong, gorila, kadal, buaya, wah macam-macam di semua kebun binatang disebut. Nah itu membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih besar, nggak boleh, dosa kita. Umpamanya dia ngomong ke kita, menghina, dasar buaya kamu, kita balas tonjok, tendang, angkat, babitkan, smackdown gitu ya. Nah itu yang tidak boleh. Membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih besar, itu yang tidak boleh ya. Bagaimana menghadapi orang yang benci sama saya tapi saya tidak tahu kesalahan? Maksudnya tidak tahu salah kita apa. Mungkin kita kurang peka. Ada kesalahan, gak sadar. Yang harus kita lakukan, tanya. Kamu kelihatan seperti benci, barangkali saya ada kesalahan. Tolong kasih tahu, nanti saya akan tobat, minta maaf, perbaiki, gitu tuh. Kalau dia menjawabnya, mikir aja sendiri. Nggak mau kan, kadang ada tipikal orang seperti itu ya. Kamu kok seperti marah ke saya, salah saya apa? Mikir aja sendiri, kan gitunya. Jadi kita bingung. Coba tanya ke teman dekatnya. Si Anu tuh seperti marah ke saya, tapi saya nggak tahu salahnya apa. Cerita nggak ke kamu? Tolong korek. Mungkin nanti terkorek. Oh saya benci kepada dia karena pelit. Saya minta di jajanan bakso, enggak. Nah langsung, yuk jajan bakso yuk. Dijamin nanti berubah ya. Oh saya benci ke dia tapi karena dia itu enggak peduli. Saya sakit. Jangankan nengok. Nanya kabar aja enggak. Nah nanti minta maaf ya. Pokoknya usahakan memperoleh informasi penyebabnya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz Afan izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau kita nyicil emas di bank syariah? Tapi emasnya dikasihnya nanti setelah lunas. Jadi nyicil dulu, setelah lunas baru diberikan. Emas itu sama dengan uang, bentuk lain dari emas, uang. Kalau dulu uang dalam bentuk emas disebut dinar, dalam bentuk perak disebut dirham. Satu dinar sebanding dengan 4
gram emas. 1 dirham sebanding dengan 3 gram perak. Sama. Kalau ada tukar menukar uang atau uang dengan emas memberi emas, itu wajib cash. Saat itu di tempat yang sama, di waktu yang sama, emasnya song, uangnya song. Gak boleh beli emas dulu. Sini emasnya saya ambil dulu, uangnya saya ambil di rumah. Beda sejam dibayar, gak boleh. Lebih baik emasnya simpan dulu, ambil dulu uangnya, nih, prek, gitu. Nah sekarang menyicil tapi emasnya diambil setelah lunas. Boleh enggak? Nah, diantisipasi saja, bukan transaksi langsung. Saya beli emas ini dengan cara cicil tapi enggak saya ambil. Jangan, itu transaksi jual beli. Sudah nabung aja nitip uang. Nitip uang umpah 100.000, 100.000. Setelah terkumpul 8 juta umpamanya. Baru dibelikan uang sejumlah itu menjadi emas 4 gram. 1 gram berapa? 2 juta sekarang ya. Nah ini udah 8 juta nih. Saya ambil, saya belikan emas 4 gram. Lebih baik begitu. Jadi akadnya itu akad menyimpan uang di sana. Bukan langsung membeli sebelum uangnya lengkap atau terpenuhi ya. Lebih baik begitu. Ustadz, saya menikah sudah belasan tahun dengan suami yang mu'allaf. Tapi sampai sekarang dia tidak pernah mau belajar ilmu agama Islam. Salat wajib bolong-bolong. Tidak pernah sama sekali sholat jamaah di masjid. Belajar ngaji pun tidak mau sama sekali. Pertanyaan, berdosakah saya jika minta cerai? Soalnya dia sudah masuk Islam. Ada beberapa uzur syar'i yang dibolehkan seorang istri menuntut cerai ke suami. Di antaranya, kalau suami ini nyata-nyata meninggalkan perintah yang wajib. Meninggalkan sholat, meninggalkan saum Ramadan, tidak mau zakat padahal sudah kena kewajiban, tidak mau haji padahal sudah mampu. Atau nyata-nyata melanggar yang haram. Dia berjudi, dia mabok, dia berzina, dia mencuri. Sudah diingatkan, kekeh. Maka boleh menuntut cerai. Adapun kalau tidak ada udzur syar'i lalu menuntut cerai, itu yang tidak boleh. Itu yang terancam lam tarih raihatal jannah. Wanita itu tidak akan bisa mencium baunya surga. Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq bi ghairi udhrin syar'in lam tarih raihatul jannah. Wanita mana saja yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada uzur syar'i, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Tapi kalau ada uzur syar'i, iya boleh. Bahkan mungkin lebih baik daripada awet tapi rajin. Kesal nggak si istri kalau suaminya nggak sholat? Bingit kesal. Kalau istrinya solihah, kalau umpamanya nggak solihah malah seneng we, ayah batur teh sholat kan gitu. Ya pasti harus kesel. Terakhir, Afan ada titipan pertanyaan dari anakku yang kuliah di Jerman. Akhwat, suruh nanya langsung, bisi bias. Jawaban saya disampaikan ternyata bias gitu, ditambah dikurang apalagi dirubah. Anakku selalu ragu dan takut. Ini aja rekamannya dikirim ya. Anakku selalu ragu dan takut akan sholatnya tidak diterima. Bagus, semua orang harus begitu. Kita semua harus begitu.
Takut amal kita tidak hanya sholat, semua amal kita takut ditolak. Dan itulah karakter orang mukmin yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang mukmin adalah orang yang sudah melakukan amal-amal soleh, tapi hati mereka takut. Takut tidak diterima. Anakku selalu ragu dan takut akan sholatnya tidak diterima karena suka mengerjakan sholat isya ditarik ke maghrib. Karena waktu di Jerman itu maghrib itu jam 10 malam, isya jam 12. Itu mah kalau musim panas. Nah sekarang mungkin ya. Bulan apa sekarang? Agustus, Juli, Agustus, September itu puncaknya musim panas. Ya betul. Siangnya lebih panjang daripada malamnya. Matahari itu terbenamnya jam 10. Jadi jam 10 maghrib, isyanya jam 12, subuhnya jam 2. Nyaris semalaman itu tidak tidur. Kagok tidur juga. Nah tidurnya kapan? Setelah sholat subuh tidur. Sebab kerja dan sekolah mah tetap jam 7. Sampai jam 4. Nanti jam 4 tidur lagi. Sampai jam 10 sampai maghrib. Jadi tidurnya itu jadi siang 2 kali. Malamnya enggak tidur. Tapi kalau musim dingin Desember, Januari sebaliknya tuh. Sholat subuh itu jam 7. Maghrib jam 5, setengah 5. Kalau Ramadan jatuh di bulan Desember ke Eropa aja coba. Enak. Jadi jam setengah 7 masih sahur. Karena belum subuh, pas subuh jam 7 baru berhenti. Dan dingin, tidak haus, tidak lapar. Pas jam setengah 5 adzan maghrib, ini masih wareg sahur tadi gitu ya. Sebentar, dan malamnya panjang. Tapi kalau bulan sekarang, bulan Agustus ke Australia sana, di sana musim dingin. Siangnya lebih pendek daripada malam. Kembali ke putrinya tadi. Karena waktu di Jerman itu maghrib itu jam 10, isya jam 12, subuh jam 3. Tuh benar. Kalau anakku menunggu ke isya, dia tidurnya hanya 3 jam. Sedangkan banyak tugas kuliah yang padat. Kan bisa tidur setelah sholat subuh. Sholat subuh umpamanya jam 3, kuliah kan jam 7, ada 4 jam lagi tuh. Bisa tidur sehabis subuh ya. Terus nanti habis pulang kuliah umpamanya jam 4, jam 5. Itu kan ke maghrib masih lama, 5 jam lagi bisa tidur lagi tuh. Habis asar bisa tidur lagi. Sedangkan banyak tugas kuliah yang padat sehingga anakku merasa kelelahan. Akhirnya dia selalu mengerjakan sholat isya di waktu maghrib, di jamak takdim berarti. Apakah boleh Ustaz waktu sholat isyanya ditarik ke maghrib? Iya, tadi diantisipasi. Waktu tidurnya dipindah ke siang hari 2 kali. Malam udah dipakai mengerjakan tugas aja. Insya Allah beres, tidak tidur semalaman. Dipakai ibadah, dipakai mengerjakan tugas, nanti tidurnya habis sholat subuh. Sholat subuh jam 3, nanti paling 15 menit setelah itu tidur. Sampai 3 jam, 4 jam, saya pikir cukup wareg ya pada subuh. 3 jam, 4 jam. Nanti jam 7 berangkat, kuliah, mungkin jam 3, jam 4 sudah pulang, ba'da asar tidur lagi, panjang lagi bisa 4 jam, 5 jam sampai maghrib. Nah karena siangnya tidurnya 2 kali, walau Ramadan mereka kuat. Jadi
Dari subuh, kadang subuh itu jam 2, mulai saum, buka-buka jam 10, 20 jam saum. Saya belum pernah mengalami, tapi saya tanya ke mereka, kok kuat-kuat Ustadz? Karena terbiasa, kita juga beradaptasi. Nah, tidurnya itu siang, malam tidak tidur. Ba'da maghrib, sholat maghrib, buka, langsung nanti sholat isya, langsung taraweh. Langsung sahur, langsung subuh, nggak tidur semalaman. Tidurnya kapan? Ba'da subuh. Nah, kemudian sampai jam 7 berangkat kerja, sampai jam 4, lalu tidur lagi, jadi tidak terasa lapar karena tidurnya 2 kali. Dan kebutuhan tidurnya terpenuhi karena lebih dari 8 jam. Coba bayangkan, jam 3 tidur sampai jam setengah 7, 3,5 jam. Nanti pulang kerja atau pulang kuliah jam 5 umpamanya, tidur lagi sampai jam 10, 5 jam. 5 jam tadi 3,5 jam, 8,5 jam, lebih dari cukup. Malamnya aja tidak tidur. Insya Allah tubuh kuat ya. Jadi disesuaikan saja kegiatan kita dengan waktu di saat tersebut ya. Insya Allah bisa kok ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.